Kita lanjutkan bimbingan dari bab 3 ke bab 4 ya Sof. Ini sebenarnya memantapkan lagi apa tuh namanya tesis Surya biar lebih mapan, lebih menarik. Ustadz kenapa senangnya adalah karena objek penelitian kita tokohnya itu adalah ulama Islam, ulama yang berada di barat. Dan yang kedua, dia dengan tafsir The Holy Quran-nya, tentu yang menjadi nilai plus di sini adalah kita akan mengetahui bagaimana kondisi psikologi keislaman di barat sana. Satu, ditambah kondisi psikologi keislaman di barat, ya kan? Kedua, ini kan internal dulu, ini respon barat, respon non muslim sebagai mayoritas terhadap minoritas, yaitu muslim. Oh, ini menarik nih Ustaz, buat yang pertama non muslim tapi buka kurung mayoritas, ya kan, terhadap minoritas tapi tutup kurungnya adalah muslim. Karena minoritas nih ada yang masalah ras, kulit, suku. Makanya di sini adalah buka kurung muslim. Jadi minoritas tadi bukan hanya orang Islam saja sih, tapi juga ada kesukuan dan juga ada masalah black or white. White pun tadi seperti Cina dianggap bukan white kan gitu ya, tapi sipit. Makanya minoritas ini menarik Ustadz buat adalah buka kurung muslim ya. Nah, inilah yang sebenarnya yang menarik untuk dibahas menjadi temuan khusus di bab 3. Ini terserah Surya nanti mau nambahan di mana. Ya kan? Apakah dia nanti ke Abdullah Yusuf Ali pribadi secara biografi? Yang kedua, apakah dia sebagai penulis karya The Holy Quran? Menarik nih. Holy itu kan suci. Gimana hubungannya dengan Hollywood kan gitu? Wood itu apa? Land, tempat tinggal. Wood itu kan kayu. Hollywood kan memang sudah kata Satu kata. Tapi Ustaz suka memisah-misahkan ya? Enggak, ini Holy Quran beda. Oh, ya Holy Quran. Kalau itu L-nya double ya? Hollywood. Iya, Hollywood. Double ya. Tapi jangan-jangan ke situ kan. Kalau itu Hollywood itu artinya kayu. Woodnya kayu. The Holy-nya satu kata tuh kayak nama istilah kan ada Bollywood. Iya. Bolly kan identik India. Iya, Hollywood kan Amerika. Bolly kan dengan lirikan matanya. Holy itu kan identik dengan kekristenan. Menganggap bahwa mereka yang suci itu adalah mereka-mereka yang berkulit putih. Ya sah-sah saja Ustaz ngomong begini kan. Inilah enaknya di Sur. Gak ada semua itu kajian sebutan yang berpisah dari makna dasar. Itu dia. Baik, ini bab 3. Makanya yang ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua kajian kita adalah, ini gak usah tengok coretan dulu ya Sur. Ini kan udah lepas dari sini yang semalam. Bagian kedua ini dia. Ini udah menarik yang Surya bangun. Tapi Ustadz mau tetap menyantumkan referensinya dari mana. Gitu. Dikutip dari mana gitu loh. Memang Surya sebagai penerjemah di sini. Tapi Surya harus tahu bahwa tugas Surya itu mengembangkan informasi tentang yang didapat dari sosok yang bernama Syekh Abdullah Yusuf Ali.
Mister lah ya, Hmm. Mister Abdullah Yusuf Ali yang memahami tentang keislaman di Barat, ya. Keislaman di Barat, keislaman dengan nilai Islam itu beda. Keislaman itu kondisi islamisasi di sana, Hmm. perilaku keislamannya. Ternyata mereka tuh kuat-kuat. Hmm. Cuman kadang mereka tuh melihat sebenarnya nggak mereka yang Intimidasi. terintimidasi, tapi yang mereka pikirkan adalah para non muslim itu yang dikasihani. Kok bisa begini, misalnya contohnya anak manggil orang tua dengan sebutan nama atau dengan you, Hmm. kau, sehingga akhirnya akhlak itu nggak ada. Hmm. Tapi muatan itu biasa dah. Makanya Ustaz pernah buka YouTube bahwa ternyata ada orang masuk Islam di Barat, di Amerika, itu hanya gara-gara ketika mereka saling mengucapkan Assalamualaikum. Hmm. Assalamualaikum. Apa yang tengoknya? Tak ada melihat perbedaan kulit. Apakah si kulit yang negro yang mengucapkan kepada yang sipit, Bit. ataukah yang sipit mengucapkan pada negro, atau negro sipit mengucapkan kepada yang orang-orang kearaban. Hmm. Mereka sama-sama hanya mengucapkan Assalamualaikum. Betapa damainya, peace-nya. Padahal mereka penggalang peace. Hmm. Gitu ya. Tapi Baik. Inilah yang sebenarnya ingin dicantumkan, dan ini dibuktikan oleh Surya dengan catatan kaki. Itu yang kedua. Itu yang kedua bagian A. Dua bagian A adalah referensi harus jelas. Dan orang mungkin nggak akan meragukan Surya lagi karena Surya memang bidangnya bahasa Inggris. Kan ini juga niat Surya untuk bagaimana mengenalkan Islam ke Inggris dan Barat. Barat dan Eropa. Kan gitu kan? Dengan bahasa yang Surya punya, maka Surya terpanggil untuk belajar ilmu Al-Quran tafsir. Kenapa? Kok bukan ilmu hadis? Karena ilmu Al-Quran tafsir ada sumber. Yang pertama, yang kedua, dalam tafsir itu dapat hadis yang menjelaskan tentang bagaimana berperilaku sesungguhnya dalam Quran itu sendiri. Jadi secara tidak langsung Surya dapat manuver Qurannya, tapi tidak lepas dari manuver hadisnya. Nah, itu ya. Yang B adalah di sini harus ditantumkan pertama adalah teks aslinya. Ustaz nggak minta semua Surya menjabalkan teks-teks asli. B1 ya, 1 tutup kurung. Apa itu? Cukup 2 sampai 3 teks dijabarkan keasliannya, keaslian teksnya, baru diterjemahkan. Nah, yang 2 kurung alias B2 bukan itu ya, ini maksudnya B.2 gitu ya. B.2 adalah yang penting-penting, mungkin setelah lembaran berikutnya penting sangat kali kalau misalnya ada kontroversi situ. Oh, nanti saya nggak dipercaya ini. Oh, nanti dibilang saya salah buat ini. Tulis kalau memang mereka nggak percaya, tengok teks aslinya. Apa yang dijelaskan oleh Abdullah Yusuf Ali. Paham maksud Ustaz nih? Coba diulang. Contoh. Surya sudah mengatakan itu bakwan. Dan dia bagian dari gorengan. Maaf ya, kan Ustaz suka bakwan. Perkenalan bakwan pertama Ustaz di Jogja. Bakwan, ya. Nah, tapi orang mengatakan itu bukan bakwan tuh. Risol. Itu risol. Kan gitu. Udah, kalau nggak percaya, tengok nanti teks aslinya. Bahwasanya di situ ada penempatan itu dengan dikriteriakan dengan pemahaman bahwa saya mengarah kepada bakwan, bukan mengarah kepada risol. Kan gitu. Indikatornya. Nah, itulah yang disebut tadi teks, kembali lagi ke teks asli. Sehingga orang nanti yang mau nyerang Surya, biar dia sendiri terbuka pintu hatinya. Oh iya ya, aku yang salah. Oh, selama ini mungkin berarti aku memahami dari terjemahan juga. Ternyata ini aslinya. Surya membuat itu. Jadi Surya jadi temuan. Baru yang ketiga, bagian C, silahkan terjemahan. Tapi
penempatan catatan kakinya dengan lihat titik koma, barulah buat Abdullah Yusuf Ali, buat judulnya The. Kalau dia cuman satu buku dia. Banyak buku Yusuf Ali, tapi yang ada awalannya The, cuman The Holy Quran. Udah nggak usah lagi dibuat The Holy Quran. The titik koma pack. Paham? Tapi page ya apa? Page ya gitulah. Kan di bahasa Arab tadinya. Kayaknya pack itu apa? Page ya. Kemudian kecuali kalau dia tadi mempunyai 2 karya atau 3 sampai lebih, The di awalnya, maka dibuatlah The Holy titik karena nggak ada Holy yang lain dibahas di setelah The. Ya, maka The Holy titik. Udah paham ya? Paham. Ini penempatan penggantian nama dari Ibid. Gitu ya, karena Ibid memang boleh. orang, ya makanya orang bingung nanti udah Ibid nanti opsit, itu pula kelemahan Ibid opsit dan lapsit itu. Udah sampai 15 halaman baik lagi membuka lagi apa yang kemarin ya. Tapi ketika itu dia udah pasti paham, sembari dia memang kelebihannya ini adalah, kita jumpa ya, kelebihannya ini adalah membuat orang hafal nama judul buku. Tapi kalau Ibid tadi itu ya akhirnya cuma sekali ulang aja, dia nggak jelas lagi, dia nggak jumpai lagi. Baik, ini yang Ustadz lihat di bab 3 adalah informasi yang tidak didapatkan. Tapi sah-sah saja sih kalau Surya mau mengkomentari. Cuman Ustadz bilang tugas kita komentar tuh di bab 4. Sah-sah saja sih, sah. Kenapa? Karena identik mungkin di sini adalah bisa nanti kamu terjadi pertengkaran alinea, bukan argumen, alinea yang akan terbawa di bab 4 menjadi boros. Nggak lagi ekonomi alinea, tapi udah jadi boros, pemborosan. Dan itu di barat tuh fatal itu. Yang udah dikupas di sebelumnya, di halaman sebelumnya atau di bab sebelumnya, dibahas lagi di halaman atau bab setelahnya. Itu kehati-hatian, itu harus hati-hati. Para peneliti harus hati-hati. Karena dalam meneliti ini, dalam menulis ini, ada aja terpancing kita untuk mau mengetik. Ada aja terpancing untuk mendahulukan. Kadang akhirnya kita bingung di bab akhir. Apa yang mau kubuat? Karena tadi udah kubangkar. Padahal bab 4 itulah yang berisi dengan akhlak berbangsa menurut Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran. Bab 3 itu kan bagaimana kondisi dan biografi serta profil The Holy Quran. Bab 2 itu kan dengan landasan teori. Akhlak bangsa, berakhlak, berbangsa, akhlak berbangsa. Tapi yang di bab 4 itu adalah bagaimana akhlak berbangsa menurut Abdullah Yusuf Ali. Ini yang menjadi to the point. Itu yang Ustaz selalu mengendalikan peneliti dan bimbingan Ustaz, apakah di S1, S2, S3, bahkan kemarin di karya ilmiah. Dari tahun 2014 sampai 2018, Ustaz waktu itu kurang lebih hampir 5 tahun. Itu Ustaz arahkan jangan terjebak. Kalau di bahasa bab 2 itu udah hebat kayak mana kita sampai mau ngomentari penulis buku. Macam udah jago kali kita menulis buku. Jadi akhirnya kita lupa, ini yang disebut dengan ngerumpi intelektual. Memang yang dirumpikan itu menarik, tapi terakhir dia lupa dengan tugas dia pertama. Makanya Ustaz katakan, bab 3 ini karena tadi adalah berkaitan dengan biografi beliau, yang berkaitan juga dengan profil karya beliau, fokuslah untuk memberikan. Kenapa? Hanya Surya yang tahu ini. Dan si peneliti-peneliti yang tahu ini. Karena ini berhubungan dengan judul. Inilah yang Ustaz rasa sebagai, sebenarnya bukan temuan sih dari Ustaz. Artinya Ustaz mengklarifikasi. Mengklarifikasi bahwa bab 3 ini menariknya di situ. Kan itu Ustaz bahas kemarin. Jangan sampai teman-teman yang lain meniadakan lagi nama tokoh ini. Kayak Imam Ghazali. Udah berapa juta orang membahas Imam Ghazali. Ya. Tapi apakah mereka sadar bahwa yang dibahas setiap peneliti dan penulis itu adalah dikaitkan dengan judul utama?
Abdullah Yusuf Ali misalnya, yang dibahas kan kalau masalah berbangsa. Mungkin Abdullah Yusuf Ali misalnya, dia bahas tentang ekonomi syariahnya. Mungkin Abdullah Yusuf Ali yang tapi itu semua bab 3 berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan politik. Yusuf Ali berbicara tentang sosial, tapi ini Yusuf Ali berbicara tentang akhlak, lebih dalam. Inilah yang Ustaz nggak setuju siapa-siapa yang mengatakan tak perlu lagi dibongkar. Ini namanya pendiktatoran orang untuk berkembang dalam penelitiannya, karena dia yang tahu. Inilah makanya di tesis itu 60% peneliti, 40% pembimbing. Yang model-model 40% inilah yang Ustaz jelaskan ini. Yang 60% itu Surya yang tahu. Makanya kemarin Ustaz sampai, kan Ustaz nampak tuh di awal mula Surya datang tentang bagaimana waktu itu judulnya akhlak, apa nama istilah medsosnya itu, menatakan apa medsos, apa namanya kemarin tuh, akhlak yang mau diangkat. Oh iya, karena internet itu. Itulah dia. Tapi saya arahkan teknologi karena kita harus sesuai dengan IAT kita, dan ini Wahdatul Ulum loh. Wahdatul Ulumnya di mana? Akhlak itu udah bagian dari Wahdatul Ulum. Moderasi beragama bagaimana ketika minoritas berada di mayoritas? Dan ini tesis Surya, tesis sudah lengkap dengan apa yang diharapkan oleh Pak Rektor UIN Sumatera Utara. Wahdatul Ulum dan moderasi beragama. Kenapa Ustaz pertahankan di IAT kok ada ini? Ini kita sebut dengan living Quran. Kita akan bermitra dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam living Qurannya. Makanya Ustaz katakan di waktu penerimaan syuting kemarin, mengajak orang untuk ngambil S2 ke IAT ini, siapapun dia yang mempunyai niat untuk mempelajari Islam, walaupun bidangnya kimia, bidangnya matematika, bidangnya sosial, bidangnya biologi, bidang apa, dia mendalami Islam dengan sesuai bidangnya, buka di sini welcome dengan Qurannya, ditambah dikembangkan dengan tafsirnya. Tapi syarat yang kedua, yang syarat pertama adalah dia bisa baca Quran, kedua dia bisa buat bahasa Arab atau bahasa Inggris atau salah satu dari bahasa itu. Nah, kena ke Surya bahasa Inggris, bongkar semua muatan intelektual Muslim di Barat dan di Eropa. Kita butuh itu. Benar. Kita kan selama ini membongkar, itulah bahasa Pak Uqbatul Khair-Rambe, kita selama ini membongkar buku-buku tafsir dari Timur Tengah. Ternyata praktek kesosialisasian yang ada dalam keislaman itu banyak sekarang terpraktekkan oleh Rasulullah di masa itu, terpraktekkan lagi di masa sekarang. Makanya berduyun-duyun Barat dan Eropa, Barat dan Eropa, bahkan Asia di daerah China, Korea Selatan dan Korut, semalam ada Korut dan Korsel, itu yang pejabatnya masuk Islam loh. Hanya gara-gara apa? Akhlak. Orang kan maunya akhlak aja. Iya, secara teori. Sekarang kita membongkar secara praktis. Bukan pragmatis, beda loh. Nah, yang lebih tahu lah Mr. Surya. Baik, itu ya. Jadi ini kenapa Ustadz nggak tahan-tahan? Karena Ustadz rasa ini kita bukan bimbingan bab 3 yang pertama kali, ini udah keempat kali atau ketiga kali. Semalam yang nggak di YouTube kan, ya karena masalah media. Kita ini baru kita sempat ulangkan lagi. Ini Ustadz percaya sama Surya, karena Ustadz udah arahkan pertama bahwa biografi itu yang kita bahas. Nah, yang keempat sekarang itu tadi udah saya jelaskan di awal. Ya, cuman nanti ada seperti ini yang berikutnya, masih bab 3 tadi ya. Sekarang yang bagian 3. Ini yang bimbingan 27 Juli 22. Yang ketiga adalah di sini kan bisa iya, sini aja biar enak niatnya. Nanti di fotokopian nanti ini kasih sama Ustadz juga ini. Iya. Tinggal sama Ustadz. Ya. Apa itu? Karena Surya memang ahli bahasa Inggris, alhamdulillah di antara kami ini, Surya jangan terikat dengan linguistiknya melalui tekstualnya, tapi Surya sudah belajar kan di Usluddin dengan kontekstualnya. Indahnya di Usluddin itu yang banyak orang nggak tahu. Makanya orang Jawa di Jawa sana, di luar Sumatera, selain dari Sumatera ini, di Jawa sana Usluddin tuh di UIN-nya itu dan masih kan Masya Allah, kita nggak tahu ngertikannya. Nomor satunya di Usluddin di Jawa ya. UIN di daerah Jawa itu nomor satunya Usluddin. Karena dia memberi pencerahan. Benar.
cahaya itu bukan keluar, cahaya itu mati di dalam. Tapi bahasa teks yang ada sekarang ini, makanya termasuk usuluddin ini vakum, adalah karena kita tidak mengenalkan usuluddin itu, bahwa usuluddin itu sangat diandalkan. Ini kan masalah yang lain-lain itu masuk ke tarbiyah, PB, karena memang orang sudah menunjang tentang pokok pekerjaan. Tapi mereka nggak bertanya, apakah di balik pekerjaan itu butuh ketenangan hati dan pikiran? Usuluddin lah yang mampu. Ini sekalian kampanye di YouTube nih. Ya, Iya, pemirsa sekalian. Nah, baik. Jadi yang ketiga tadi, karena surya mempunyai potensi dalam pemahaman bahasa Inggris, maka akhirnya kebawa bahwa surya tadi dengan mentekskan, menerjemahkan, diterjemahkanlah tadi, akhirnya jadi penerjemah di sini. Ini kan bahasa-bahasa penerjemahan. Makanya saya katakan tidak perlu surya secara teks mengatakan ini terjemahan surya, ya, atau ini adalah bagian terjemahan. Yang pertama adalah, ya, nyatakan itu di dalam catatan kaki, lihat. Itu tulisannya Inggris semua. Siapa? Oh, kenapa? Karena di awal tadi udah diundang dengan bahasa Inggrisnya, teks aslinya. Udah paham nih, oh ini peneliti ini jago bahasa Inggris nih. Ini kalau udah memadai tak perlu lagi surya terjemahan bahasa Inggris, kecuali nanti mau di Scopus. Nanti bareng-bareng kita. Tapi kita rubah lagi nanti judulnya. Banyak udah strategi, nanti kita apa ini nanti kita ambil jadi data pegangan kita, dan jadi rujukan adalah tesisnya Surya. Di samping nanti rujukan adalah buku Ustadz, ya, tentang tasawuf akhlaki Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang B, ya, nah ketika dia menerjemahkan translate secara linguistik, ini memang artinya terjemahan. Tapi secara kajian tafsir ini disebut dengan tafsir, alias pemahaman. Ustaz nggak ngerti, nggak gitu jago bahasa Inggris, tapi Ustaz bisa menjiwai kapan kata itu dia katakan sebagai penafsiran, kapan dikatakan kajian itu sebagai penerjemahan. Kalau menerjemahkan sekedar ayat apa saja yang diterjemahkannya. Tapi ketika dia membongkarkan di luar dari ayat itu dengan cara makna, berarti translate yang dimaksud oleh Abdullah Yusuf Ali adalah penafsiran, memberikan pemahaman. Jadi intinya surya di bab 3 nih Ustadz nggak perlu kotak-katik lagi, ini udah sesuai dengan arahan kita kemarin. Yang jelas ini nih ya, catatan kakinya nyaris nggak ada ya. Ada nih. Tapi di sini karena kan Ustadz baca tuh hal yang sangat penting yang bisa menjadi kontroversi dari orang atau bisa orang penasaran, bagus sekali apa banyak. Makanya saya bilang tadi jangan dikomenkan. Tapi untuk dijelaskan dari bahasa Pak Abdullah Yusuf Ali bisa saja. Kan gitu. Tapi sesungguhnya tugas surya itu di bab 4. Bukan di bab 3. Gitu ya. Nah, di bab 4 tadi itulah ini nanti yang jelas. Jadi inilah kalau surya khawatir tadi kemarin udah bilang bahwa udah pas 100, mungkin yang bisa dikurangi nanti di sini yang di bab 2. Belum sampai 100. Ini belum. Ini tadi udah sebagian dari revisi yang. Nah, ini nanti yang 100 paling tidak 115 lah. Ya, enggak ini tuh menarik. Udah surya untuk menunjukkan bahwa surya memang ngerti dan ini memang ada bukunya gitu. Karena teks-teks aslinya tadi ada. Ya, ini pun nanti dikaitkan dengan hadirnya buku lain menanggapi The Holy Quran. Tadi dengan judulnya apa tadi? Profil The Holy Quran kan? Tapi jangan kaitkan dengan akhlak berbangsa. Jangan. Itu ranahnya bab 4. Intinya di bab 4 ini semua yang menceritakan akhlak berbangsa, ingat tadi harus pahami semua kaedah translitan itu dengan kontekstual. Satu, kontekstual. Satu, maka surya tidak akan kejebak bahwa harus ayat secara teks menyatakan tentang
akhlak secara teks loh, Hmm. dan bangsa. Dua, bahwa tafsiran beliau harus yang langsung dengan redaksi akhlak dan bangsa. Hmm. Oleh karena itu, menyikapi kedua di atas, pahamilah secara aksiologi. Kupasan dia tentang akhlak dan bangsa itu dalam teks yang redaksi disusunnya ada nggak mengarah kepada pengertian akhlak dan bangsa tadi yang sudah dikupas. Kalau udah masuk, walaupun dia nggak mengucapkan akhlak, nggak mengucapkan bangsa, nggak mengucapkan situ moral, nggak mengucapkan situ etika, atau nggak mengucapkan situ bangsa. In English, nation. Nah, akhirnya kita tahu bahwa what is the nation? Itu kita tahu dari what is the nation itulah yang bisa mengarah kepada nation. Become the akhlak. Or ada saying moral. Kecuali saya. Apa itu namanya? Out of me. Accept me. Accept me ya, karena kita punya argumen sendiri apa itu akhlak. Karena akhlak itu dunia akhirat, kalau moral dan etika itu ya itu dunia kok. Jadi ini aja ini udah saya percayakan, cuman nanti ingat balik lagi rujuk kepada yang sudah saya kirimkan cara penulisan. Ini ingat ya, ini kan kemarin ya. Beneran yang kemarin. Ya beneran yang kemarin, ini semuanya ya, ini udah pas. Udah, yang jelas nanti biar menarik silahkan Surya masukkan biar makin menarik. Komentar. Tadi B kan? Kok menurut pandangan Barat Abdullah Yusuf Ali loh. Tadi di atas sudah. Ya. Oh, udah ini apanya? B-nya. Ini analisa Surya. Ini ya. Ini sudah yang. Tapi masukkan bahasa Yusuf Ali menyikapi pandangan Barat ini. Paham? Memang ada Barat tadi berbicara tentang akhlak. Ada. Tapi nanti jelaskan juga bahwa situ Barat berbicara juga tentang moral dan etika, itu nanti harus disandikan. Masukkan nanti buku Ustaz. Belum beli buku Ustaz tuh. Wow, berapa Ustaz? Ya, nanti ada yang kita kasih harganya spesial untuk bimbingan. Nah, kalau mau lebih suka lagi apa, hudak lagi Surya, di sini analisa tentang akhlak dalam Al-Quran dan Barat. Sinilah Surya ngomong, sini nanti orang bisa melihat. Sebenarnya itu kajian disertasi. Tapi kan bisa diambilkan. Yang tadi ambil orang pula. Tapi itu nanti buatlah. Nanti kalau dibuka S3 baru dilanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan jumpa sama S3. Ustaz. Insyaallah, amin. Ya, tapi jangan lupa lah pasangan hidupnya. Amin. Gitu ya Surya, mudah-mudahan diberkati Allah, berfungsi dan berguna bagi semuanya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.